pernah nggak keluar dari hati atau mulut kita sebuah perkataan, Tuhan, kenapa engkau nggak peduli dengan hidupku? Tuhan, apa Tuhan nggak sayang dengan aku? Mungkin perkataan itu muncul di saat kita ada dalam tekanan, kita ada dalam masalah, atau bahkan sebuah keadaan yang benar-benar sudah tidak bisa terkendali. Yang tadinya kita pikir dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, dengan pengetahuan, dengan kepintaran, bahkan dengan kekayaan, kekuasaan kita, semua bisa kita kendalikan dengan baik. Tapi ternyata kita menemukan sebuah fakta di mana benar-benar itu tidak bisa kita kendalikan. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita itu pernah dialami oleh para murid-murid. Injil Markus pasal 4 ayat 35. Di situ diceritakan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke sebuah perahu, dan lalu Tuhan Yesus tidur di buritan. Dan kemudian perahu itu dikemudikan oleh para murid-murid, dikendalikan oleh mereka karena mereka berpikir mereka mampu, mereka sanggup. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang kelautan. Tapi faktanya adalah di saat mereka sedang mengemudikan perahu itu, tofan datang dan kemudian ombak mulai mengganas, menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu hampir-hampir tenggelam. Dan di saat kondisi yang sudah liar dan tidak bisa terkendali itulah mereka datang kepada Yesus, membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, kenapa engkau nggak peduli? Nah saudara, kita tahu bahwa kemudian Tuhan Yesus bangun, dia menghardik angin dan tofan itu diam, tenanglah, dan kemudian semua bisa dikendalikan. Nah saudara, ini menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita bahwa tidak semua keadaan bisa kita kendalikan, bahwa tidak semua situasi bisa kita tangani. Ada saat di mana kita nggak mampu, dan di dalam ketidakmampuan itu kabar baiknya adalah saat kita mau datang kepada Tuhan, walaupun mungkin dengan perkataan menyudutkan Tuhan, kita merasa benar, kita merasa apa yang kita lakukan nggak ada yang salah, sampai akhirnya kita teriak sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau nggak peduli? Padahal sebenarnya kita yang salah. Tapi Tuhan baik, Tuhan mau tolong. Seperti halnya kalau saudara punya anak saudara sudah saudara nasihati untuk tidak melakukan sebuah tindakan yang menurut saudara salah dan bisa membahayakan dia. Tapi anak itu tidak mendengar dan kemudian melakukan seperti apa yang dia mau. Dan kemudian ternyata apa yang saudara katakan, apa yang saudara nasihatkan terjadi. Dia mengalami celaka dan kemudian nangis, berteriak-teriak, kesakitan. Dan di saat dia mengalami hal seperti itu, siapa yang dia panggil? Siapa yang dia teriakin? Dia akan teriak kepada orang tuanya. Dia akan minta belas kasihan orang tuanya, walaupun mungkin dia merasa dia benar. Tapi dia datang kepada orang tuanya. Walaupun waktu dia datang ke orang tuanya, mungkin dia akan dimarahi, mungkin dia akan diomelin. Bahkan dia nggak pernah tahu apakah orang tuanya bisa nolong atau enggak. Tetapi yang dia tahu adalah orang tuanya menjadi tempat perlindungan terbaik. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Hari ini satu pelajaran baik untuk kita adalah mari datang kepada Tuhan, apapun keadaan kita. Dan yang kedua, ada kata-kata yang luar biasa yang Tuhan ucapkan, diam dan tenanglah. Diam, tenang itu menandakan kedalaman hati orang yang memiliki kepercayaan. Maka dari itu,
diam dan tenang, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan meneduhkan hatimu. Dua hal yang bisa dipahami dari kata diam dan tenang. Ada kalanya keadaan di sekitar kita, situasi itu yang dibuat diam dan tenang oleh Tuhan. Tapi yang kedua, bisa jadi kitanya sendiri, diri kita yang disuruh oleh Tuhan untuk diam dan tenang di hadirat Tuhan. Jadi biarlah hari ini menjadi sebuah perenungan buat kita semua. Apapun keadaan kita, datang pada Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita.